video tentang sayuran kedelai, dimulai dari karakteristik, kandungan gizi, cara panen, tempat penanaman, serta hasil olahan dari kedelai. Selamat menyaksikan! Kacang kedelai memiliki karakteristik yang membedakan dirinya dengan kacang yang lain. Yang pertama adalah dari segi ukuran bijinya. Ukuran biji kacang kedelai relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis kacang yang lain. Untuk panjangnya sekitar 6,99 sampai 8,25 mm. Nah, untuk yang kedua adalah warna biji. Warna biji kacang kedelai lebih ke warna kuning, dan hal ini membedakan dirinya dengan jenis kacang yang lain. Yang ketiga adalah kadar air. Kadar air yang terdapat pada kacang kedelai relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis kacang yang lain. Yang keempat adalah bobot biji. Bobot biji kacang kedelai relatif lebih berat dibandingkan dengan jenis kacang yang lain. Yang kelima adalah kadar abu. Kadar abu kacang kedelai relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis kacang yang lain. Yang keenam adalah vitamin. Vitamin yang terdapat dalam kacang kedelai adalah vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, vitamin K1 yang berfungsi untuk menjaga kesehatan umum dan menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, dan menangkal radikal bebas. Nah, selanjutnya ada kandungan yang terdapat di kacang kedelai. Di antaranya itu ada air sebanyak 9%, protein 40%, serat 3,5%, lemak 18%, karbohidrat 35%, gula 7%, vitamin E, dan juga asam lemak. Kandungan protein kedelai cukup tinggi, sehingga kedelai termasuk ke dalam 5 jenis bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Selain itu, kedelai juga mempunyai potensi yang baik sebagai sumber mineral. Di antaranya ada Fe, Na, K, Ca, P, Mg, S, Cu, Zn, Co, Mn, dan juga Cl. Kedelai mengandung 8 asam amino penting yang rata-rata tinggi, kecuali metionin dan juga fenilalanin. Nah, protein kedelai ini memiliki kandungan asam amino sulfur yang rendah. Metionin, sistein, dan treonin merupakan asam amino sulfur dalam protein kedelai dengan jumlah yang terbatas. Kandungan asam lemak jenuh kedelai terdiri dari asam linoleat dan juga linolenat. Kedelai mengandung karbohidrat sebanyak 35% dan hanya 12-14% saja yang dapat digunakan oleh tubuh secara biologis. Karbohidrat pada kedelai terdiri atas golongan oligosakarida yang terdiri dari sukrosa, stakiosa, dan raninosa yang larut di dalam air. Kedelai juga mengandung karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan sulit untuk larut di dalam air. Poin selanjutnya yaitu kriteria panen dan cara panen dari kedelai. Kedelai biasanya dipanen pada umur sekitar 75-110 hari, tergantung pada varietas dan ketinggian tempat. Tanaman kedelai siap dipanen ditandai dengan sebagian besar daun yang telah menguning dan gugur, bukan karena hama atau penyakit. Selain itu, buah kedelai berubah warna dari hijau menjadi kuning kecoklatan dan mulai retak-retak. Selanjutnya ada cara-cara panen dari kedelai. Yang pertama, dilakukan saat tidak hujan agar hasil dapat segera dijemur. Terus yang kedua, pemungutan dengan cara mencabut atau memotong. Yang ketiga, pada tanah ringan dan berpasir, pencabutan menjadi lebih mudah. Terus yang keempat, pemungutan dengan cara memotong menggunakan sabit yang tajam untuk mengurangi goncangan dan rontoknya buah. Berikut merupakan kandungan dari susu kedelai. Yang pertama yaitu menjadi sumber protein yang tinggi, di mana susu kedelai mengandung protein nabati yang berkualitas. Setiap 200 ml susu kedelai mengandung 6-8 gram protein di dalamnya. Yang kedua yaitu kaya akan asam lemak omega 3, di mana asam lemak omega 3 ini bermanfaat untuk kesehatan jantung dengan membantu mengurangi kolesterol jahat. Yang ketiga yaitu bebas laktosa, sehingga susu kedelai ini sangat cocok menjadi alternatif bagi mereka yang alergi terhadap susu sapi. Yang keempat, mengandung isoflavon. Senyawa isoflavon ini dapat membantu mengurangi resiko kanker. Yang kelima, rendah kalori. Jadi, susu kedelai ini bisa menjadi alternatif baik untuk para pejuang diet. Yang keenam yaitu sumber vitamin dan mineral, di mana susu kedelai ini kaya akan vitamin B, vitamin D, kalsium, dan zat besi yang penting untuk kesehatan dan fungsi metabolisme dalam tubuh. Adapun cara pengolahan susu kedelai, diantaranya bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu kedelai kering dan air. Nah, langkah-langkah pembuatan susu kedelai yang pertama yaitu cuci dan rendam kedelai dalam air selama semalaman. Setelah direndam, bilas kedelai dan kupas kulitnya. Setelah dibersihkan, masukkan kedelai yang sudah direndam tadi ke dalam blender dan beri sedikit air. Setelah proses pemblenderan, kemudian dilakukan proses penyaringan.
bisa menggunakan kain tipis ataupun saringan halus untuk memisahkan antara ampas dan cairan. Nah, hasil saringan tadi kemudian dididihkan dengan api sedang selama 15 hingga 20 menit. Dan susu kedelai tadi bisa dikonsumsi ataupun disimpan, dan jika disimpan akan bertahan hingga 3-4 hari dalam kulkas. Nah, selain dari susu kedelai, ada banyak sekali hasil-hasil produk olahan yang berbahan dasar dari kedelai, seperti tahu, tempe, tauco, dan sebagainya. Yang pertama yaitu lahan kering atau lahan dataran tinggi. Kedelai lebih cocok ditanam di daerah dengan curah hujan rendah sekitar 500-1.500 mm per tahun. Lahan dataran tinggi umumnya memiliki curah hujan yang sesuai untuk kedelai. Kedua yaitu lahan yang terbuka dan terpapar sinar matahari secara merata. Lahan yang terbuka memudahkan sirkulasi udara di sekitar tanaman, sehingga dapat mencegah hama penyakit. Kelembaban juga dapat terkelola dengan baik di lahan yang terbuka. Yang ketiga, tanah yang drainasenya bagus. Kedelai membutuhkan drainase yang baik karena tidak tahan terendam air untuk waktu yang lama. Kedelai tidak mampu bernapas atau berfungsi dengan baik jika terendam air. Tanah yang drainasenya buruk akan menyebabkan kelembaban tinggi di sekitar akar kedelai. Hal ini dapat memungkinkan penyakit akar menyerang dan merusak tanaman kedelai. Kedelai membutuhkan lingkungan akar yang aerob untuk pertumbuhan dan produksi optimal. Kemudian yang terakhir yaitu tanah yang subur dan dalam. Kedelai tumbuh baik di tanah yang bertekstur halus yang kaya akan unsur hara seperti N, P, dan K. Kedalaman tanah minimal 30-50 cm. Demikian video presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.